Salam Dharma Wiratama. Hai Sobat Seskol, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat dalam menjalankan aktivitas. Jumpa lagi bersama saya, Serda Mega, dalam acara Wiratama News of the Week minggu kedua bulan Juli tahun 2021. Dan tidak lupa, salam semangat kita, Seskol terus maju menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani. Baik, langsung saja kita awali berita sepekan Seskol. Dari berita yang pertama, Wadan Seskol tutup Latrensra HNIUO TNI Angkatan Laut Pasis Seskol secara virtual. Wakil Komandan Sekolah Staf dan Komando TNI Angkatan Laut Wadan Seskol Laksamana Pertama TNI Imam Musani menutup latihan perencanaan strategis bidang pertahanan negara unit organisasi TNI Angkatan Laut Latrensra HNIUO TNI Angkatan Laut. Perwira siswa pendidikan reguler Seskol Angkatan ke-59, Pasis Kursus Manajemen Strategik TNI Angkatan Laut Angkatan ke-16, dan Pasis Pendidikan Matra 3 TNI Angkatan Laut Angkatan ke-11 tahun 2021 secara virtual di ruang Wasdal Pusoyu Seskol Cipulir, Jakarta Selatan. Dalam sambutan dan Seskol Laksamana Muda TNI Tunggul Suropati yang dibacakan Wadan Seskol Laksamana Pertama TNI Imam Musani mengatakan latihan perencanaan strategis bidang pertahanan negara unit organisasi TNI Angkatan Laut secara daring selama 5 hari ini merupakan bagian penting dari proses perencanaan pembangunan di mana para Pasis Seskol dikenalkan dan dilatihkan proses perencanaan strategis jangka menengah 5 tahunan dan tahunan pada tingkat unit organisasi Mabesal, Kotama, dan Satker. Ujian Taskap Pasis Sosjemenstra TNI Angkatan Laut Angkatan ke-16 tahun 2021. Perwira siswa Kursus Manajemen Strategik Susjemenstra TNI Angkatan Laut Angkatan ke-16 tahun 2021 melaksanakan ujian Taskap di ruang diskusi 1 sampai dengan 10 Gedung RE Marta Dinata Cipulir, Jakarta Selatan. Ujian Taskap ini diikuti oleh 45 Pasis Susjemenstra TNI Angkatan Laut Angkatan ke-16 tahun 2021 yang terdiri dari 4 orang Korps Pelaut, 7 orang Korps Teknik, 1 orang Korps Elektronik, 9 orang Korps Suplai, 1 orang Korps Marinir, 10 orang Korps Kesehatan, 8 orang Korps Khusus, dan 5 orang Korps Polisi Militer. Pelaksanaan ujian Taskap ini merupakan salah satu persyaratan untuk dinyatakan lulus mengikuti Susjemenstra TNI Angkatan Laut yang telah berlangsung selama 4 bulan. Masing-masing Pasis memaparkan Taskap di hadapan 1 orang dosen pembimbing dan diuji oleh 2 orang dosen penguji. Usai pelaksanaan ujian Taskap, dosen penguji dan dosen pembimbing akan memberikan masukan terhadap Taskap Pasis tersebut. Dukung pemerintah TNI Angkatan Laut serbuan vaksinasi serentak masyarakat maritim. Seskol terjunkan tim vaksinator. Sekolah Staf dan Komando TNI Angkatan Laut Seskol kembali menerjunkan anggotanya untuk menjadi vaksinator dalam mendukung TNI Angkatan Laut serbuan vaksinasi masyarakat maritim di Pasar Ikan Modern Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara, dan di Muara Tawar Desa Segarjaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi. Komandan Seskol Laksamana Muda TNI Tunggul Suropati yang diwakili Kepala Satuan Kesehatan Seskol Letkol Laut Kesehatan Dr. Syarif Mustika Harinurdi menjelaskan bahwa Seskol menerjunkan 10 orang personil yang terbagi dalam 2 tim vaksinator untuk di kedua tempat vaksinasi yaitu Pasar Ikan Modern Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara, dan di Muara Tawar Desa Segarajaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi. Lima peneliti atau dosen Seskol ikuti lokakarya program sertifikasi internasional peneliti kuantitatif. Dalam situasi pandemi COVID-19 seperti ini, tidak menyurutkan semangat para peneliti atau dosen Sekolah Staf dan Komando TNI Angkatan Laut Seskol untuk terus berkarya. Sebanyak 25 peneliti dan dosen Seskol mengikuti pelatihan program sertifikasi penelitian kuantitatif internasional melalui video conference di kelas A, Gedung RE Marta Dinata, dan di ruang kerja masing-masing peserta belum lama ini. Lokakarya program sertifikasi internasional peneliti kuantitatif diselenggarakan TNI Angkatan Laut bekerja sama dengan PT Mayteri Indonesian Research Association (IRA)
dan Quantum International HRM. Loka karya ini dilaksanakan secara online dengan aplikasi Zoom mulai tanggal 2 sampai dengan 5 Juli 2021. Kegiatan ini difokuskan untuk meningkatkan kemampuan tenaga dosen, peneliti, konsultan, reviewer, atau asesor. Pada kesempatan yang sama, dan Seskoal Laksamana Muda TNI Tunggul Suropati mengatakan bahwa kegiatan yang terselenggara ini selaras dengan perintah harian Kepala Staf TNI Angkatan Laut Kasal Laksamana TNI Yudo Margono dalam upaya membangun sumber daya manusia TNI Angkatan Laut yang unggul dan profesional serta tangguh dalam menghadapi secara ancaman. Diskusi panel keamanan laut Pasisdiktek Seskoal Angkatan ke-59 tahun 2021. Sejumlah 175 perwira siswa Pasis Pendidikan Reguler Seskoal Angkatan ke-59 tahun 2021 mengikuti diskusi panel keamanan laut secara virtual. Dikarenakan situasi pandemi COVID-19, kegiatan ini terpusat di ruang dosen RE Marta Dinata, sedangkan Pasis mengikuti di ruangan mes masing-masing di Seskoal Cipulir, Jakarta Selatan. Diskusi panel yang mengangkat tema efektivitas penegakan hukum di laut sebagai dampak berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Ini dibuka langsung oleh Komandan Sekolah Staf dan Komando TNI Angkatan Laut Laksamana Muda TNI Tunggul Suropati. Turut hadir Badan Seskoal Laksamana Pertama TNI Imam Musani dan pejabat utama Seskoal lainnya. Pada diskusi panel ini terdapat 3 panelis, yakni Sekretaris Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia, Insinyur Suharta MSI. Panelis kedua Direktur Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai, Insinyur Ahmad. Sementara panelis ketiga dari Kepala Dinas Hukum Angkatan Laut Kadis Kummal Laksamana Pertama TNI Leonard Marpaong. CBS Jala Senastri Seskoal adakan pelatihan keterampilan pembuatan ekoenzim. Ketua Cabang Berdiri Sendiri CBS Jala Senastri Seskoal, Nyonya Nita Tunggul Suropati membuka acara pelatihan keterampilan CBS Jala Senastri Seskoal secara virtual di Pendopo Yosudarso Seskoal Cipulir, Jakarta Selatan. Acara pelatihan keterampilan diawali dengan penayangan video ekoenzim, penayangan video gerak dan lagu kicir-kicir, laporan dan pembukaan Ketua CBS Jala Senastri Seskoal Nyonya Nita Tunggul Suropati, penayangan video pembuatan kue kering kastengel anggota CBS Jala Senastri Seskoal Nyonya Endang Sujarwo, live keterampilan cara pembuatan ekoenzim yang disampaikan oleh pengurus CBS Jala Senastri Seskoal Nyonya Yvonne Antonius, sesi tanya jawab, penayangan video pembuatan strawberry cheesecake anggota CBS Jala Senastri Seskoal Nyonya Happy Salim, live keterampilan cara pembuatan konektor hijab yang diperagakan oleh pengurus CBS Jala Senastri Seskoal Nyonya Desi Jasrir, yang diakhiri dengan sesi foto bersama. Kuliah Kerja Iptek Pasisdiktek Seskoal Angkatan ke-59 tahun 2021. Meningkatkan pemahaman perkembangan ilmu pengetahuan Iptek di dunia pendidikan serta pengembangan saat ini, khususnya di bidang pertahanan negara di laut, serta memahami proses penelitian dan pengembangan di Lembaga Litbang Nasional dalam mendukung proses industrialisasi berbasis teknologi pada sektor bisnis industri di bidang pertahanan dan keamanan yang berkontribusi dalam penyiapan alutsista pertahanan negara di laut, serta mengaplikasikan perkembangan Iptek dalam proses penyusunan rencana strategis pertahanan negara di laut. Maka Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi menjadi tujuan kuliah kerja Iptek Perwira Siswa Pendidikan Reguler Angkatan ke-59 tahun 2021 yang diadakan secara virtual di ruang tunggu dosen gedung RE Marta Dinata dan kamar masing-masing Pasis Seskoal Cipulir, Jakarta Selatan. Pada kegiatan KKI, diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, pembacaan doa, laporan koordinator pelaksanaan, sambutan Komandan Seskoal Laksamana Muda TNI Tunggul Suropati, sambutan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Dr. Insinyur Haman Riza, pemutaran film tentang BPPT sekaligus pengembangan peserta dalam 3 breakout virtual rooms dan diakhiri dengan tanya jawab. Ketua CBS Jala Senastri Seskoal serahkan bantuan APD kepada Satgas Seskoal. Dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-75 Jala Senastri,
Ketua Cabang Berdiri Sendiri CBS Jala Senastri Seskual, Nyonya Nita Tunggul Suropati didampingi pengurus CBS Jala Senastri Seskual menyerahkan bantuan alat pelindung diri kepada Satuan Kesehatan Satkes Seskual bertempat di Satkes Seskual Gedung Dr. Suharso, Cipulir, Jakarta Selatan. Bantuan sejumlah 50 baju APD, 50 Google APD, dan 50 pasang sepatu boot APD yang diserahkan langsung oleh Ketua CBS Jala Senastri Seskual Nyonya Nita Tunggul Suropati kepada Kasatgas Seskual Letkol Laut Kesehatan Dr. Syarif Mustika Harinurdi yang diwakili oleh Kasidukes Satkes Seskual Mayor Laut Kesehatan Wanita Ratna Napitupulu yang didampingi Kaur Klinik Deksi Yankes Satkes Seskual Kapten Laut Kesehatan Dr. Gigi Firmansyah. Demikian Wiratama News of the Week minggu kedua bulan Juli tahun 2021. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk Anda dan menjadi informasi penting untuk kita semua. Sekaligus kami mengingatkan di dalam masa pandemi COVID-19 ini, jangan lupa selalu menjalankan protokol kesehatan dan menggunakan masker serta mencuci tangan. Akhir kata, kami beserta segenap kru Wiratama News pamit undur diri dari hadapan Anda. Sekian dan terima kasih. Salam Dharma Wiratama.